Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Baik. Jadi seperti biasa sebelum kita mulai belajar, Pak Guru minta kepada ketua kelas untuk maju ke depan memimpin temannya berdoa. Silakan Ali Panji maju memimpin temannya berdoa dulu. Sebelum kita mulai belajar, untuk lebih baiknya marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Masuk semua ini? Masuk. Baik, sebelum kita mulai belajar, Pak Guru absen dulu ya. Epi Laila Zulaiha hadir. Ismi Jenia. Lalu Abizar Gipari. Lalu Panji Maulana Rais. Hadir. Roza Tira Aulia. Hadir. Tia Nirmala. Hadir. Wahyu Khatibul Akbar. Ya, masuk semua ya. Baik, sekarang silakan Pak Guru minta berdiri semua, kita menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, dan kandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, rakyat semuanya. Bawa jiwanya, bangun negaranya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Ya, anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah kembali materi tentang pendidikan Pancasila. Namun sebelumnya kita masuk ke materi, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Tokoh-tokoh perumusan Pancasila. Ya, di antaranya sebutkan siapa saja tokoh-tokoh perumus Pancasila? Insinyur Soekarno. Ya, terus apa lagi? Muhammad Yamin. Muhammad Yamin, terus Dr. Supomo. Dr. Supomo, betul. Ya, itu adalah beberapa tokoh perumus Pancasila ya. Jadi, pembelajaran kita hari ini itu tentang macam-macam norma dan aturan di kehidupan sehari-hari. Ya. Adakah aturan yang mengatur kehidupan sebagai anggota masyarakat? Kira-kira sebutkan. Aturan pemerintah Ya, aturan pemerintah, terus dan aturan agama. aturan agama. Kenapa aturan itu dibuat di tengah masyarakat? Karena Indonesia negara hukum. Karena negara Indonesia negara hukum. Kata jawaban temannya tadi yang lain. Terus yang jawaban yang lain mungkin? Hidup menjadi tertib. Ya, supaya kehidupan ini menjadi tertib, rukun, damai, itu sebabnya harus ada aturan. Nah, apa kira-kira yang terjadi jika masyarakat itu melanggar aturan yang sudah ditetapkan? Masyarakat akan ribut. Ya, masyarakat akan ribut. Terus
Apalagi tidak aman ya. Dalam berkehidupan, bermasyarakat tentu tidak aman, tidak tertib, tidak kondusif kalau aturan itu dilanggar ya. Ya, sekarang sebelum kita masuk lebih jauh tentang materi yaitu tentang norma dan aturan di kehidupan sehari-hari, Pak Guru minta untuk kita semua membangkitkan semangat. Sekarang kita tepuk semangat dulu ya, Bu. Semangat. Semangat. Baik. Sekarang Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai. Yang pertama adalah setelah berdiskusi kelompok nanti, peserta didik dapat mengklarifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitarnya yang dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat mengaitkan norma dengan penerapan di kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, yang ketiga, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat membuat contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitarnya dengan tepat. Nah, ini adalah beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Namun sekarang Pak Guru minta kepada kita semua, kepada anak-anak untuk mencermati video di layar. Silakan dicermati, dipahami ya. Aduh, males banget deh di rumah terus. Main ke rumah. Loh, Mauza, kamu mau kemana, nak? Oja mau main ke rumah Sultan dulu, mah. Ya ampun, Mauza, sekarang itu kan lagi pandemi. Lebih baik mainnya di rumah aja ya, nak? Aduh, tapi Mauja pengen main ke rumah Sultan, mah. Habisnya Mauja bosan main sendirian terus. Ya sudah, tapi kamu harus tetap menjaga protokol kesehatan ya, nak. Ingat untuk selalu memakai masker dengan benar, lalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dan terakhir, selalu mencuci tangan pakai sabun dengan rutin ya, nak. Iya, mah, iya. Yaudah, mah, Mauja jalan dulu ya. Iya, hati-hati ya, nak. Iya, mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Sultan. Sultan. Waalaikumsalam. Oh, kamu, Zah? Tan, aku main ke rumah kamu ya. Aku soalnya bosen nih, main di rumah terus sendirian. Kita main PS yuk. Iya, Zah, gak apa-apa. Tapi ini aku mau makan dulu ya, Zah. Yaudah Tan, gak apa-apa. Aku tungguin kamu makan dulu. Habis itu baru kita main PS. Iya, tapi masker kamu di mana, Zah? Kok kamu gak pakai masker sih? Kamu tadi kesini gak pakai masker ya, Zah? Hehe, aku malas Tan, pakai masker. Habisnya sakit mukaku kalau pakai masker dulu. Wah, Zah. Kamu mau apa? Kena COVID? Gak boleh gitu, Zah. Kita tuh harus memakai masker, tahu? Karena dengan memakai masker, kita bisa mencegah penyebaran virus corona. Kalau kita nggak patuh, yang ada penyebaran virus corona nggak kelar-kelar, Zah. Udahlah Tan, yuk main sekarang. Kalau gitu aku nggak mau Bukan apa-apa, Zah. Aku takut nanti kenapa-napa. Lagian sekarang tuh lebih baik di rumah, tahu? Udah, Zah, aku nggak mau main dulu. Lagian kita harus tetap di rumah aja. Loh, kok aku ditinggal sendiri sih? Gimana sih Sultan? Ya udah deh, mending aku main sendiri aja. Loh, Mauza, kamu kenapa, nak? Kok muka kamu pucat banget, toh? Badan Mauja panas, mah. Astagfirullah, Mauza, badan kamu panas banget, nak. Kamu tadi ngapain aja, toh, nak? Mauja tadi muter-muter aja kok, mah. Terus, kamu tadi pasti nggak pakai masker, kan? Enggak, mah. Astagfirullah, Mauza, kok kamu bandel, toh, nak? Ya udah, kalau gitu kita sekarang ke rumah sakit ya. Takutnya kamu kena COVID-19, nak. Biar bisa dipastikan dulu ya. Wah, Mauja nggak mau kena COVID, mah. Ya, sudah ditonton videonya? Sudah dipahami? Baik. Kira-kira peristiwa apa yang terjadi pada video tersebut? Yang tadi. Apa yang terjadi? COVID-19. Terus selanjutnya, adakah aturan yang dilanggar oleh Mauza? Tidak memakai masker. Tidak memakai masker. Apa lagi? Keluar rumah. Menjaga jarak.
tidak menjaga jarak. Nah, kemudian apa akibatnya ketika Mauza melanggar aturan tersebut? Dia demam, betul sekali. Dia demam berarti dia demam ya. Dia sakit. Baiklah anak-anak, sekarang Pak Guru minta kepada kalian untuk melihat layar di depan. Kita masuk ke materi. Itu yang pertama tentang pengertian norma. Nah, apa itu norma? Norma ini merupakan kaedah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas. Ya, kehidupannya dalam bermasyarakat, berkeluarga, maupun berbangsa dan bernegara. Nah, norma ini juga disebut sebagai peraturan yang tidak tertulis. Nah, ini adalah pengertian norma. Kemudian selanjutnya, macam-macam norma. Norma apa saja? Yang pertama, norma agama. Apa norma agama itu? Norma agama itu yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa, yang tercantum dalam kitab suci setiap agama. Contoh norma agama diantaranya adalah kewajiban untuk beribadah bagi umatnya. Kemudian norma yang kedua, yaitu norma kesusilaan. Apa norma kesusilaan itu? Norma kesusilaan itu yaitu ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nuraninya. Contohnya apa? Ya, contohnya itu berkewajiban untuk berkata jujur setiap kali bergaul dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, ada norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Yaitu ketentuan dalam kehidupan manusia yang timbul dari hasil pergaulan manusia dalam masyarakat. Contohnya seperti kewajiban menghormati orang tua atau mematuhi nasihat orang tua. Kenapa ini sangat perlu kita menghormati orang yang lebih tua dari kita? Karena ini adalah bagian dari adab etika, ya. Kata seperti agama mengatakan bahwa ridho Allah Subhanahu wa taala itu tergantung ridho kedua orang tua, terutama adalah ridho ibu kita. Makanya kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya ada norma hukum. Apa norma hukum itu? Yaitu aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yaitu apa isinya? Isinya adalah perintah dan larangan. Contohnya, apa contohnya di sini itu misalnya membunuh orang lain. Nah, ini menghilangkan nyawa orang lain itu akan mengakibatkan orang kehilangan nyawa. Ya, maka tentu sanksinya sangat berat. Nah, yang selanjutnya yaitu penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama melaksanakan norma di sekolah. Yang pertama, mematuhi peraturan atau tata tertib di sekolah. Ini juga sangat penting. Setiap sekolah itu memiliki aturannya masing-masing. Termasuk di sekolah kita. Apa aturannya? Yaitu peserta didik masuk sekolah 15 menit sebelum berbunyi. Jadi sebelum jam 7.30, anak-anak sudah ada di sekolah. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kewajiban peserta didik itu adalah membersihkan lambang kelasnya dulu. Kemudian menjaga sarana prasarana yang ada di sekolah. Selanjutnya apa? Mengenakan pakaian seragam yang sesuai dengan ketentuan sekolah. Contohnya dari hari Senin sampai hari ini, hari Rabu. Kita menggunakan pakaian merah putih. Jangan menggunakan pakaian pramuka di hari Senin atau di hari Selasa. Karena itu melanggar aturan sekolah yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Kemudian mengerjakan tugas dari guru. Nah, misalnya diberikan PR oleh Pak Guru atau Bapak Ibu Guru yang lain. Wajib dikerjakan, diselesaikan di rumah. Ya. Selanjutnya bersahabat dengan teman-temannya. Nah, ini yang sangat penting juga. Yaitu bersahabat dengan teman-temannya. Di antaranya itu kita tidak boleh saling membuli. Mengajak teman kita tidak boleh ya. Terus yang terakhir, sopan terhadap guru atau orang yang lebih tua. Nah, ini ya. Jadi berkah ilmu kalian itu
keberkahannya itu tergantung adab dan etika kalian terhadap guru. Keberkahan ilmu itu ada di sana. Nah, selanjutnya melaksanakan norma di keluarga. Yang pertama, mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat tempat tinggal kita. Ya. Selanjutnya, menghormati dan menghargai antar sesama anggota keluarga serta bergaul dengan para tetangga secara baik. Nah, di samping keluarga ada juga tetangga. Tetangga ini sangat penting ganti perannya. Misalnya kita mendapatkan musibah, mendapatkan apa misalnya di keluarga, tentu tetangga ini sangat besar perannya. Dia yang membantu kita. Makanya tentu kita harus berbuat baik, berperilaku baik terhadap tetangga. Selanjutnya, membantu warga yang sedang membutuhkan. Nah, sekarang tadi pelaksanaan, sekarang pelanggaran norma dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja itu? Yang pertama, pelanggaran norma agama. Nah, yang pertama itu adalah tidak mendirikan sholat. Ini adalah kewajiban kita, ya. Ini adalah suatu kewajiban. Kalau kita tidak dirikan sholat ini 5 waktu sehari semalam, maka kita akan termasuk pelanggaran pada norma agama ini. Kekuatan agama itu ada di sholat, ya. Ketika agama itu kita kuatkan, maka kuatkanlah sholat. Yang kemudian selanjutnya, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Terus, tidak membayar zakat. Nah, ini juga termasuk pelanggaran. Karena zakat ini adalah salah satu kewajiban kita. Ya, dari rezeki yang kita peroleh itu, kalau sudah masuk 1 tahun, maka ada di sana hak orang lain. Hak fakir miskin di harta kita itu, walaupun kita yang mencari, walaupun kita yang bekerja keras untuk menghasilkan uang atau menghasilkan harta ini. Kemudian pelanggaran norma agama yang selanjutnya yaitu berbohong. Seperti yang Pak Guru bilang di awal tadi. Berbohong. Kalau kita suka berbohong, nanti teman-teman atau orang lain itu sulit percaya kepada kita walaupun kita berkata jujur. Kemudian yang terakhir, pelanggaran norma agama yaitu mencuri. Nah, ini juga ya, mencuri. Mencuri ini adalah mengambil barang yang bukan hak milik kita. Itu namanya mencuri. Misalnya mengambil bolpoin atau buku teman kita, itu namanya mencuri. Nah, selanjutnya sekarang pelanggaran norma hukum. Pelanggaran norma hukum yang pertama, tidak membayar pajak bumi dan bangunan kepada pemerintah. Kemudian tidak mengenakan helm ketika mengendarai kendaraan bermotor. Terus tidak membawa STNK ketika berkendara. Nah, kemudian melakukan penipuan, berjudi. Nah, selanjutnya pelanggaran norma kesopanan. Di antaranya apa saja itu? Ya, meludah di sembarang tempat. Terus masuk rumah orang lain tanpa permisi. Kemudian tidak menghormati orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Berkata yang tidak sopan dan menyakiti lawan bicara. Seperti yang Pak Guru bilang tadi. Suka bullying teman-temannya. Suka mengejek, menyakiti perasaannya. Nah, ini secara tidak sadar kita sudah melanggar norma kesopanan. Contoh pelanggaran norma kesopanan di sekolah itu yaitu tidur saat belajar di kelas. Pelanggaran norma kesusilaan. Nah, apa saja itu contohnya? Berdusta, tidak menghormati sesama manusia. Kemudian tidak berlaku adil. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Ya, sekarang dari penjelasan Pak Guru ini, Pak Guru akan minta kepada kalian membagi kelompok menjadi 5. Sekarang ada tugas kelompok ini, ya, terkait dengan materi yang Pak Guru jelaskan tadi. Silakan dibagi kelompoknya. Lalu Panji ada belakang, ya. Depet. Ya, satu kelompok 4 orang ya, kita bagi 5. Ya, bantu temannya. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, sekarang Pak Guru minta kalian berdiskusi dengan temannya. Langsung dijawab di LKPD ini ya. Terkait dengan materi kita yang tadi. Ini kelompok 1. Silakan ditulis
Kelompok 1 misalnya ini kelompok 1, tulis nama anggotanya siapa saja temannya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 5 yang terakhir. Soal ini kalian diminta untuk mengamati sebuah gambar. Ya. Ada sebuah gambar di sana. Lihat soalnya dulu biar paham. Di sana itu ada gambar. Dia sedang melakukan kegiatan apa di sana. Kemudian norma apa yang sedang dilakukan atau yang dilanggar, ya. Nah, kelompok 2 tulis nama temannya di belakang, di bawah sini. Silakan didiskusikan kemudian, ya, diskusi. Apa kesulitannya? Nah, kena kegiatannya sedang ngapain itu? Nah, silakan didiskusikan sama temannya ya. Ini kan norma apa? Seharusnya di sini ditulis. Di sini, nah di sini. Oh, hapus. Ya, sekarang silakan diperiksa kembali LKPD-nya. Nah, Pak Guru minta sekarang masing-masing perwakilan untuk maju ke depan. Presentasikan hasil diskusinya. Ya, dari kelompok 1 dulu. Sini ada temannya di sana. Ya, silakan didengarkan. Ya, didengarkan hasil dari diskusi kelompok 1. Hasil kerja kelompoknya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Norma pertama, norma kesusilaan, kegiatan ujian. Norma kedua, norma agama, kegiatan berdoa sebelum tidur. Ya. Norma ketiga, norma hukum, kegiatan berkendara. Norma keempat, norma kesopanan, kegiatan tidak membantu orang yang lebih tua. Ya, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Jalal maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, norma kesusilaan, kegiatan ujian. Ya. Norma kedua, agama, kegiatan berdoa. Norma yang ketiga, norma hukum, kegiatan berkendara. Norma keempat, norma kesopanan, kegiatan membantu nenek-nenek. Ya, luar biasa sekali. Silakan 3. Silakan maju presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, norma kesopanan. Norma agama, berdoa. Yang ketiga, norma lalu lintas, naik motor. Ya. Yang keempat, norma kesusilaan. Ngantar cucunya ke sekolah. Ya, luar biasa. Terus kelompok berapa sekarang? Kelompok 4, silakan maju kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, norma tidak kesopanan. Tidak boleh mencontoh buku teman saat belajar. Yang kedua, norma kesopanan. Harus kita membaca doa sebelum tidur. Yang ketiga, norma tidak kesopanan. Tidak boleh melanggar lampu lalu lintas. Yang keempat, norma kesopanan. Membantu nenek saat berjalan di jalan raya. Ya, luar biasa sekali. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 5. Silakan maju Tara. Silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Terus? Ya, terus?
Terakhir. Iya, luar biasa sekali. Ya, tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Baik, setelah Pak Guru lihat dari hasil diskusi hari ini, ternyata pemahaman kalian sudah luar biasa sekali. Tapi, untuk melihat lebih jauh tentang pemahaman, kalian masing-masing, Pak Guru akan membagikan KPD secara individu atau masing-masing, ya. Nah, silakan tulis nama di atas, ya, nama lengkap. Ya, sekarang silakan dikumpulkan semua. Baik, jadi sebelum Pak Guru simpulkan, mari kita bangkitkan kembali semangat kita pada pagi hari ini. Sekarang Pak Guru minta kita 2 kali tepuk pramuka. Iya, baik. Sekarang Pak Guru akan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini tentang pengertian norma dan macam-macam norma. Norma itu apa? Yaitu norma merupakan kaedah, ya. Kaedah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya, baik dalam masyarakat, keluarga maupun bangsa dan negara. Kemudian apa saja tadi pembelajaran kita, yaitu yang pertama tentang norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan yang terakhir norma hukum. Jadi seperti apa yang dibilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, mengatakan, apa kata beliau? Bahwa sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak atau norma-norma ini. Maka untuk itu kepada anak-anak semua, Pak Guru minta apa yang kita pelajari hari ini, mari kita sama-sama berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita langgar norma-norma ini. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, hal apa yang menarik saat proses pembelajaran kita hari ini? Apa? Bekerja kelompok. Ada lagi? Menonton video. Ya, terus? Menggunakan PowerPoint. Betul. Terus? Apa? Hal apa yang paling disenangi dalam pembelajaran ini? Berdiskusi dengan teman. Kemudian, apa yang sudah dipelajari hari ini? Ya, macam-macam norma. Baik. Jadi sebelum Pak Guru tutup pembelajaran kita hari ini, pembelajaran kita minggu depan. Jadi Pak Guru minta untuk belajar di rumah, yaitu terkait dengan hak dan kewajiban. Ini akan pelajaran kita minggu depan, ya. Apa saja hak-hak kalian di sekolah, di kelas. Kemudian di samping ada hak, tentu ada kewajiban. Apa saja kewajiban-kewajiban yang harus kalian patuhi, yang harus kalian taati, laksanakan di dalam lingkungan sekolah. Baik, kira-kira dari penyampaian Pak Guru dari awal sampai akhir ada yang kurang jelas yang perlu dipertanyakan? Ya, mungkin sekedar ini pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.